Gue yakin sih, karena gue yakin, tapi istri gue enggak. Oh, oke, sempet dong. Sempet seperti itu. Pasti. Oke. Ada lah ya percecokan rumah tangga lah ya. Heeh. Dimimpiin lah gue. Mimpi. Oh, ngeri banget mimpinya, bro. Oh, gimana, bro? Ngeri banget. Gimana? Gue ngeliat badan gue dibelah-belah, bro. Ya disitulah gue membantu mereka, teman-teman anak-anak yang mau main basket. Tapi kita tuh kayak kasih beasiswa nih ke dia nih. Beasiswa basket. Selama dia mau latihan rajin, selama dia mau mengembangkan skillnya dia, ayo terus. 3, 4, 5, Parabot, let's go! Parabot, dibeli-beli bu. Halo permisa, jumpa lagi di Parabot, podcast rakyat bukan orang terkenal. Sekarang kita lagi-lagi ketemu tamu yang sangat inspiratif. Jadi kalau mau saya highlight sedikit nih ya, beliau ini adalah seorang social entrepreneur. Maksudnya apa? Dia ini adalah seseorang yang pindah kuadran ya, dari tadinya employee menjadi entrepreneur, sukses menjadi entrepreneur, dan kemudian melakukan kegiatan sosial, yaitu menjadi pelatih bola basket, di mana dia melatih secara sukarela untuk menumbuhkan prestasi anak-anak muda. Langsung saja kita perkenalkan Mas Johan. Halo Mas Johan. Sehat, bro. Oke. Luar biasa. Apa kabar nih? Sebelum ke situ, memang tidak terlalu dilebih-lebihkan. Karena itu dari hati. Dari hati. Alhamdulillah baik. Baik. Om Tanu apa kabar? Baik juga. Luar biasa. Oke. Mas Johan, Ya. kita relax aja ya. Kita Relax ngobrol-ngobrol aja. sedikit. Tegang sih saya, jujur tegang banget nih. Takut ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Tenang. Tenang Nanti ada ya. bunyi tutnya gitu. kalau Oh, oke, misalkan ada yang baiklah. aneh. Itu aman berarti ya? Aman. Oke, siap. Nih, Ya. kita ngobrolin dulu nih pindah kuadran ya. Tadi kan Oke. kita ngomongin soal kok bisa ya, gua lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Kalau lu siap. bisa pindah nih ya, dari tadinya employee gitu ya, secara selama bertahun-tahun, tiba-tiba mau memutuskan, gue berhenti deh, gue jadi usahawan aja deh, jadi entrepreneur aja deh. Itu momentumnya, itu gimana bro ceritanya bro? Oke, gue flashback dulu ya. Yes. Ketika lulus kuliah itu kan gue 2005. 2005 gue lulus bulan September. Dan Juni itu gue udah mulai kerja tuh. Oh oke. Juni kerja, gue di salah satu perbankan Oke. di Kota Bogor, kerja di situ sampai terakhir kerja tuh 2017. Berarti itu Dan gue sekitar selalu di perbankan. 12 tahun lu 12 karir di tahun. perbankan. Perbankan. Kasih clue dong dikit, lu ngapain aja sih di banking 12 tahun? Yang pertama ketika gue masuk bank itu gue bener-bener belajar banget di back office. Sempat sebagai teller, customer service, ya nggak jauhnya ke marketing. Berarti semuanya tuh facing customer ya, bisa dibilang ya, customer Ya, facing ya. betul. Oke. Gimana bro pengalaman di sana? Seru? Seru juga karena gue di tempat yang pertama di perbankan pertama ini gue sempat pindah ke bank swasta. Tadinya gue di bank BUMN. Oh, oke. Terus pindah ke bank swasta. Di bank swasta itu benar-benar yang gue mulai dari nol banget nih. Karena kan beda nih di BUMN dengan di swasta. Beda bidangnya atau apanya bro? Beda bidangnya karena kan gue bidangnya. di swasta itu gue sebagai marketing. Oh, oke. Marketing. Nah, terus kalau di BUMN kan di back office lah gitu, sama di bagian service. Berjalannya waktu dibilang ngikutin susah. Kenapa? Karena kan banyak customer atau nasabah-nasabah yang pilih bank dong. Oke. Kira-kira aman nggak ya kalau di bank swasta ini? Oke. Atau harus di bank BUMN? Nah, tapi berjalannya waktu kita kita kerja keras segala macem, berhasil lah menghadapi itu semua gitu ya bro. Okay. Terus sempat 2008 tuh gue dikirim ke Malaysia. Oke. Jadi di sana kita untuk orang-orang yang bisa dibilang orang yang berprestasi lah gitu ya, dikirim ke sana, kita untuk training lagi selama 1 bulan di sana, lalu balik lagi ke Indonesia. Seperti itu. Nah terus pindah lagi ke bank swasta yang lain, dan karena prinsip 2017 gue coba untuk
resign. Tapi sebelum gue resign, gue punya memang sudah berjalan usaha kuliner gue. Oke, kuliner ya. Kuliner di Bogor. Sampai gue punya 3 cabang. Apa tuh bro kulinernya? Kuliner makanan desa sih, kayak apa ketan tuh? susu. Oke, Ketan brandnya susu. apa brandnya? Harus sebut brand ya? Sebut aja dong, biar pemirsa nih bisa mampir ke tempat lo. Karena mampir udah nggak bisa bro. Gue tutup di pandemi. Oh, oke. Jadi gue mulai itu jalan. Nah ketika gue resign 2017, gue survive di kuliner ini. Oke. Menghadapi kuliner ini. Plus gue dulu waktu gue zamannya SMA kuliah, bokap gue itu dulu punya usaha jual beli mobil. Oke. Nah jadi ketika gue resign, gue sempat ngobrol sama teman gue nih, teman SD gue, teman SMP, teman SD, SMA sampai teman kuliah ini gue ngobrol. Kenapa nggak lu pas ketika resign ya? Kenapa nggak lu coba buka bisnis ini gitu? Akhirnya gue belajar lana di jual beli mobil nih sampai sekarang dengan kuliner yang berjalan saat ini. Ya, gue coba bicara soal masalah karir lu nih. Oke. Kan karir lu kan lumayan cemerlang nih. Lu sampai Alhamdulillah. udah di training di luar negeri, kemudian lu jalan sampai berpindah ke berapa bang? Totalnya jadi 1, 2, 3 ya? 3 bang. 3 bang. 3 bang. Di 3 bang itu karir lu menanjak terus gitu ya. Terus ketika saat itu lu memutuskan buat karir lu yang udah lu bangun selama 12 tahun gitu ya, lu hentikan pada saat itu ya. Saat itu ya. Gimana feeling lu pada saat itu? Gue yakin sih, karena gue yakin, tapi istri gue nggak. Oh, oke, sempet dong, seperti itu. Pasti. Oke. Ada lah ya percecokan rumah tangga lah ya. Tapi karena gue yakin, gue coba jalanin dan gue sempat berjanji sama istri gue, insya Allah gue bisa mendapatkan penghasilan lebih besar daripada ini. Oke. Karena keyakinan itu tadi. Tapi memang kalau teman-teman gue bilang, lu gila. Yes. Lu gila. Lu punya penghasilan sekian. Lu coba cabut dengan bisnis yang lu baru mulai sama yang lu udah jalan yang bisnisnya yang menurut temen gue. Ya segitu doang penghasilannya gitu loh. Oke. Tapi karena itu gue Lu yakin yakin lah aja. ya. Gue yakin karena yang di atas pasti survive gue, dan karena prinsip gue mudah-mudahan Allah support gue. Waktu itu gue pikirnya gitu. Lu nya yakin bro. Gua Tapi yakin. gimana bro yakinin bini lu bro? Susah nggak bro? Susah, lu tau lah ya perempuan seperti apa ya. Tapi Yeah. memang gue akan nunjukin ketika gue udah yakin sama diri gue, gue akan kasih tahu ke bini gue nih seperti ini, nih seperti ini, nih seperti ini. Step-stepnya seperti apa? Gue tunjukin dengan hasil gue. Oh, hasilnya. Hasil gue. Oh, oke. Awal-awal memang tidak sebesar dengan penghasilan gue yang gue terima saat itu. Tapi gue bilang suatu saat ini akan lebih. Berapa lama itu bro ngakinin dia? Sampai lu terakhirnya membuat keputusan bersama kan? Bini gue karena percaya ya. Gue nggak tahu ya. Dia bilang ke gue percaya, tapi di hatinya kan kita nggak ada yang tahu. Tapi dia support sih. Gue bersyukur gue punya istri gue yang sekarang. Dia support gue. Walaupun di perjalanan ada lah ya cekcok segala macam karena dia terbiasa menerima setiap bulan. Yes. Sedangkan kalau bisnis kan Iya, tidak. pasti. Heeh. Jadi berapa lama ngeyakinin bini lu pada saat itu? Aduh, gue lupa Ada 3 ya. bulan? Gue butuh setahun untuk Oh, 1 tahun ya? kasih tahu Oke, bahwa oke. ini survive. Yes. Seperti itu. Gak mudah ya berarti ya? Susah Ada journey-nya ya? banget, bro. Aduh bro, itu benar-benar di atas nih, tiba-tiba lu di bawah nih, lu gimana cara bisa sampai ke atas lagi gitu loh. Oke. Itu susah banget tuh ngeyakininnya. Ya. Sampai saatnya lu bikin keputusan bersama, lu cabut gitu ya. Gua cabut. Sebenarnya ya, kalau bicara soal alasan ya, Heeh. apa sih bro alasan utama dasarnya lu mau pindah kuadran itu bro? Apa ya? Aduh, sebenarnya gue takut dibilang, aduh lu egois banget terus segala macam. Tapi gue di hati gue, jadi gue pernah datang, gue tuh ke nasabah. Awalnya nih gue kenapa terbuka seperti itu, gue datang ke nasabah. Ini sebenarnya gue belum cerita ke siapapun nih, termasuk ke bini gue. Gue datang ke nasabah, diajakin lah gue kajian zuhur. Oke. Kajian zuhur, di situ selesai sholat bareng kajian zuhur. Terus disitulah ada pengkajinya membahas tentang riba. Di situ sebenarnya awalnya gue nggak kena. Yang kena pertama kali adalah driver kantor gue, yang selalu nganterin gue. Dia yang kena duluan. Dia mengajukan gue resign setelah 1 minggu kajian itu. Betul. Terus gue tanya, lu mau kemana? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya akan balik kampung. Saya ngurusin sawah orang tua aja.
Gue bilang gila, kata gue, ini orang segitunya ya, kata gue. Maksud gue, lu rela ninggalin lu penghasilan setiap bulan dan lu lebih memilih pulang ke kampung lu dan lu bertani, nerusin bisnis keluarga lu di sana. Tapi gue yakin, kok dia bisa ya gitu kan? Dengan alasan yang sama. Alasannya itu, Oke. kan dia bilang gini ke gue, dan bapak juga di sana. Saya yakin bapak juga mendengar. Gue masih nggak kena tuh bro, masih nggak kena. Berjalannya waktu sebulan 2 bulan, dimimpiin lah gue. Mimpi. Oh ngeri banget mimpinya bro. Oh gimana bro? Ngeri banget. Gimana? Gue ngeliat badan gue dibelah-belah bro. Nah di situ gue bangun kaget gitu ya. Terus gue mikir gue panjang lebar gimana caranya. Ini kenapa harus jadi mimpi seperti ini ya? Kenapa ya? Akhirnya gue ingat-ingat lagi. Apakah karena ini gitu? Karena gue muslim, gue istiqoroh lah saat itu. Terus keputusannya adalah lu punya bisnis, lu punya kuliner walaupun nggak besar, lu bisa jalan. Dan gue pede aja, walaupun istri gue nggak yakin sama sekali gue bakal survive. Tapi gue ngerasa karena gue dulu bukan orang yang, gue bukan dari keluarga yang ada, gue pernah ngalamin masa-masa nol. Masa nggak bisa sih? Gue dulu pernah ngegembel kok gitu. Masa gue nggak bisa sih sekarang gitu kan? Akhirnya gue putuskan saat itu juga. Dan teman-teman kantor gue bilang gue gila. Oke. Seperti itu. Jadi bisa dibilang lu mencoba untuk hijrah gitu ya? Pada saat itu gue sampaikan iya. Oke. Tahun 2017. Nah 2017 lu mulai dengan kuliner. Hanya kuliner saja. Kuliner, kemudian merintis yang Berjalannya usaha. waktu merintis usaha itu. Mobil. Nah sempat pandemi kan? Tadi lu 2020. bilang, lu Iya. bilang pandemi. Pada saat itu bisnis lu yang 3 cabang ini saat sempat itu masih shutdown. masih dua. Gue punya kuliner sama jual beli mobil. Berjalannya waktu 2019 gue bikin usaha baru, body repair. Oke. Body repair mobil. Karena kan gue jual beli mobil. Gue beli mobil kan belum tentu mobilnya sempurna, nggak luput dari yang namanya penyok, lecet. Yeah. Nah gimana caranya gue daripada gue ke orang, gue bikinlah sendiri gitu. Oke. Nah itu tadi pas pandemi lu bilang 3 cabang lu kan Kuliner. Yes. Sempat tutup lah ya. Tutup karena kan memang sama pemerintah. Jadi gue dapat surat juga surat edaran bahwa memang kita tidak boleh buka kan, kecuali lu punya di ruko atau di kios itu boleh, tapi tidak boleh ada pengunjung dan hanya online ya waktu itu ya, hanya bisa online. Jadi karena gue di tenda, pakai tenda, totally gue tutup. Oke. Tapi pada saat itu lu punya 2 tadi ya. Punya punya jual beli mobil sama body repair. Ya dan itu pun Gimana? tutup total karena pada saat pandemi siapa yang beli mobil? Orang mohon maaf banyak rakyat Indonesia orang-orang yang mungkin ada yang di PHK sama perusahaannya, karyawan-karyawan di PHK, terus ada juga yang penghasilannya jadi dapat setengahnya atau WFH jadi nggak punya penghasilan, jadi lo nggak bisa jualan mobil. Saat itu stok gue masih ada 6 unit mobil. Oke. 6 unit mobil ditambah ketika itu kan gue punya showroom nih di pinggir jalan. Ketika itu pun gue habis kontrak saat itu. Waktu itu per tahun itu 45 juta nih. Gue inget banget Sewanya. nih. Pada saat pandemi bulan Mei perpanjang dong gue niatnya kan. Dan lebih gilanya lagi, gue lebih sedihnya lagi ya, dia minta 65 juta per tahun. Gue bilang gila, gue bilang Padahal pandemi 2020 ya. Mei. Oke, Karena oke. April udah mulai tutup kan, udah gak boleh ngapa-ngapain kan. Gue bilang gila nih, cobaan apa lagi buat gue gitu kan. Disitulah gue bukan nangis ya, gue bukan cengeng gitu, tapi gue juga gue selalu sama bini gue selalu berdua sering cerita gitu. Sebelum kita istirahat tidur, kita selalu sering cerita hari ini ngapain aja. Dan di situ tuh gue sedih banget. Dan gue pada hari itu juga gue ngambilin semua mobil gue pulang ke rumah, 6 unit itu, termasuk sofa, kursi-kursi yang di sana. Dan dia minta langsung dikosongin. Gue bilang gila, gue bilang jahat banget nih orang gitu kan ya. Terus udah gue bener-bener Bisnis kejam lah ya. Kejam banget, apalagi pandemi yang bikin kejam tuh. Gue pulang, gue minta beberapa karyawan gue bisa bawa mobil ke rumah. Gue simpen di rumah akhirnya gue izin sama RT gue. Tapi kebenaran karena perumahan gue klaster ya, jadi dan banyak tempat spot-spot yang bisa taruh mobil. Gue izin sama RT gue nyimpen semua mobil di rumah. Dan bisnis bengkel tutup. Siapa yang mau ke bengkel pas pandemi? Ya.
Total tutup. Dan gue harus tetap membayar. Bukan membayar, maksudnya gue punya tanggung jawab untuk Karyawan. gaji, bro. Gila. 3 tempat. Gue punya karyawan, punya karyawan totalnya 8. 8. 8. Banyak. Oh iya, satu lagi gue. Nah, yang bisnis gue yang masih berjalan itu laundry gue justru. Oh, jadi lu punya laundry juga. Ya, gue di 2000. Jadi sebenarnya laundry ini udah berjalan nih. Tahun berapa? Udah berjalan dari tahun 2000. Punya adik gue sebenarnya awalnya. Laundry ini punya adik gue. Awalnya punya adik. Punya adik gue di Pagelaran itu tuh. Adik gue di sana. Cuman kios ukuran 2x2. Karena adik gue kerja nggak berjalan, jadi gue coba jalanin. Oke. Gue coba jalanin berjalan. Tapi cuman retail saja gitu. Nah, ketika gue resign, gimana caranya ini laundry ini berjalan juga dengan perfectly dan sempurna gitu. Akhirnya gue coba masuk ke akhirnya gue coba ngambil berbeda nih strateginya, nggak main retail. Gue gimana caranya gue harus main industri. Nah, masuklah gue ke pabrik-pabrik, kirim-kirim kompro lah gitu ya, ke hotel, ke rumah sakit, atau ke beberapa perbankan yang butuh laundry. Nah, berjalannya itu. Jadi ketika pandemi itu yang masih berjalan adalah laundry. Kenapa? Karena masih beberapa pabrik yang berjalan kan, masih produksi. Nah, jadi baju-baju pabriknya itu masih di laundry di gue. Jadi gue masih survive di situ tuh. Masih ada pendapatan, nggak banyak, tapi masih ada pendapatan. Dan yang lebih berat lagi itu adalah gue harus tetap membayar gaji kan, karena gue tidak meng-cut mereka gitu kan. Jadi sumber pendapatan lo pada saat itu cuma laundry aja. Laundry dan nggak banyak. Kecil banget. Sementara lo punya kewajiban buat 8 orang karyawan. 8 orang karyawan untuk yang kuliner, belum yang bengkel, belum yang showroom waktu itu. Tapi showroom akhirnya gue sampaikan karena ini tutup, gue bilang. Karena gue punya karyawan cuma 2 waktu di showroom. Admin 1 sama yang suka bersih-bersih mobil. Yang stay di showroom yang untuk jagain lah malam-malamnya gitu. Gue tetap harus survei, jadi 10 orang harus gue tutup. Belum di bengkel. Di bengkel gue ada 6 orang. 16 loh. 16. Kalau di laundry gue waktu itu kebetulan gue masih survei. Jadi uang laundry itu, pemasukan laundry, ya untuk bayar anak karyawan di laundry. Oke. Sementara yang lainnya gue mikir gimana caranya gue harus bayar. Dan gue mobil nggak laku sama sekali. Saya mau beli mobil. Nah, gimana bisa survive tuh? Gue jual satu mobil dengan harga benar-benar di bawah harga beli gue. Karena gue harus. Jadi hilang satu Innova waktu itu. Satu Innova hilang. Disitulah gue coba survive lah. Survive dan hanya bertahan 4 bulan saja. Innova itu hanya cukup 4 bulan operasional. 4 bulan bayar gaji. Bayar gaji ya. Bayar gaji. Karena kan nggak ada operasional apapun selain bayar gaji. Nah, setelah 4 bulan? 4 bulan gue sampaikan dengan berat hati waktu itu. Mohon maaf, saya sudah tidak sanggup lagi. Karena benar-benar nggak boleh buka sama sekali kan. Akhirnya saya nggak bisa sanggup. Saya harus mengistirahatkan dulu sementara teman-teman. Gue nggak pernah bilang mereka karyawan, jadi gue selalu bilang teman-teman karena mereka adalah mitra gue kan. Mereka yang bantuin gue. Gitu ya? Gue selalu bilang ke siapapun teman-teman. Saya nggak bisa bantu teman-teman lagi, mohon maaf. Saya bilang teman-teman kalau emang dapat yang lebih baik silahkan. Sedih sih, mereka sih sebenarnya tidak mau. Kenapa? Karena gue meng-hire untuk teman-teman yang edukasinya hanya lulusan SD atau SMP, yang notabene mereka mungkin agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi gue coba mencari lapangan kerja baru dengan teman-teman yang seperti itu gitu. Oke, akhirnya gimana tuh karyawan-karyawan semua itu? Ada yang menerima, ada yang kalau yang menurut gue karena dia udah tahu gue gitu ya, gue bawa dia ke laundry untuk bantuin gue di laundry gitu. Nah, setelah itu udah kuliner gue tutup total. Kuliner tutup total waktu itu. Karyawan sisa berapa waktu itu? Tinggalin laundry aja. Berapa orang tuh? 8? Berarti 6 tambah gue tambahin ada 9 orang. 9 orang saat itu di laundry. Oke. Nah, itu recovernya berapa lama tuh? Bisa balik lagi lu? Gue mulai running lagi itu 2021 Januari. Mulai ada kelonggaran kan? Gue mikir kan gimana gue caranya bisa buka kuliner lagi waktu itu. Karena gue biar bisa teman-teman gue bisa kerja lagi nih. Iya, yang kemarin itu ya. Nah, ternyata peraturannya masih sangat ketat waktu itu. Akhirnya gue gimana caranya gue bisa survive. Nah, bengkel udah mulai buka. Tapi ya tidak ada kegiatan karena memang tidak ada yang datang untuk body repair waktu saat itu.
Waktu itu kondisi ekonomi waktu itu saat itu adalah orang-orang tidak mau mobil-mobil muda. Mobil-mobil muda tuh maksudnya mobil-mobil keluaran tahun terbaru lah gitu ya. Dan gue punya mobil-mobil keluaran terbaru waktu itu, maksudnya mobil-mobil muda lah, nggak baru-baru banget waktu itu ya. Waktu itu permintaan pasar, karena gue kerjasama dengan beberapa teman-teman bisa dibilang mediator lah ya. Teman-teman mediator tuh sampaikan bahwa permintaan pasar saat ini adalah mobil-mobil tua yang terjangkau. Jadi mereka itu, kalau gue dapat infonya ya, dapat ceritanya adalah mereka yang masih kita bicara nyicil lah ya, nyicil ke leasing, mobil itu dikembaliin ke leasing. Leasing karena udah tidak sanggup membayar. Nah, gimana caranya saya masih bisa punya mobil? Nah, belilah rame lah dengan mobil-mobil tuh waktu itu. Mobil-mobil tahun 90-an lah yang harganya terjangkau lah, 20 juta, 30 juta. Gue mikir dong, aduh gimana caranya gue bisa ngelakuin dulu nih mobil nih. Tapi memang pasti Allah kasih jalan lah kali ya. Walaupun gue tertatih-tatih saat itu gitu. Satu persatu laku gitu ya, walaupun tidak ngambil cuan. Gue jual modal, tidak ngambil cuan. Yang penting duit gue balik dulu nih. Nah, disitulah 2021 gue mulai survive dengan jualan mobil-mobil tua. Gue mulai cari itu mobil-mobil tua. Gue mulai hunting, gue mulai belajar lagi gimana caranya ngecek mobil tua. Karena kalau mobil muda kan gampang ngeceknya kan. Mulai hunting lagi, dibantu sama teman-teman gue yang sekarang teman kuliah gue juga. Dibantu sama teman gue. Dia pun sama sudah mulai mobil tua. Berjalan waktu ya gue survive di situ. Di situ gue survive. Jadi laundry tetap jalan, kuliner gue tutup. Berarti yang survive itu jual mobil sama laundry. Bengkel belum saat itu. Belum. Karena kegiatan ekonomi kan masih kurang ya. Jadi bengkel paling 1 atau 2 mobil lah gitu yang datang. Yang biasa kita bisa nampung sekitar 5 sampai 6 mobil. Gitu. Titik di mana menurut lu ini udah kembali bisnis lu udah normal lagi ya? Itu tahun berapa tuh? 2022. Di 2022. Menurut gue 2022. Gue ngerasa di 2022 karena gue ngerasa sudah mulai udah dapet nih. Gue mulai ngerasa balik lagi normal di 2022. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini gimana progresnya, Bro? Sekarang sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik untuk di bisnis gue ya. Di laundry sudah mulai membaik. Gue udah dapat beberapa perusahaan baru yang corporate lah ya. Corporate sama mobil pun gue udah mulai jalan. Terus bengkel udah mulai rame lagi karena gue fokus bengkel itu bukan untuk retail. Gue fokus untuk showroom. Jadi mereka yang mau body repair showroom itu kan memang nyari bengkel kan. Mereka untuk benerin mobilnya, untuk rapihin mobilnya, untuk dipajang di showroom. Jadi gue fokus mulai rame lagi di itu 2022. Oke. Berarti sekarang udah bisnis lu udah oke lagi dong bisa dibilang tahun 2024 ini. Bismillah, semua atas izin. Kan itu titipan bro, gue nggak berani. Ini punya gue, ini titipan semua gitu. Nah, dimulai di 2022 pun, gue mencoba mencari jalan baru. Gimana caranya gue, kan ini udah bisa running kan, bisa gue tinggal gitu. Gimana caranya gue bisa tetap nggak stres gitu, nggak gila gitu. Gue cuma nongkrong di toko, gue nongkrong di di bengkel. Nah, gue mulai ke gimana caranya gue bisa survive dengan cara gue bisa bersedekah tapi nggak harus dari segi keuangan gitu. Sedekahnya gimana? Disitulah gue ketemu. Gue memang minta gitu ya. Apakah sedekah saya kurang gitu kan. Gue kadang-kadang suka berpikir gitu. Apakah sedekah saya kurang, apakah zakat saya kurang gitu kan. Terus berjalannya waktu gue kan senang main basket ya. Gue lagi main basket, gue ketemu teman lama kebetulan. Ketemulah sama dia, gue ngobrol-ngobrol lah. Terus dia bilang, "Lo mau bantu gue nggak?" "Bantu, hayu," gue bilang. Dia punya klub bola basket saat itu. Gue bantu. Nah, gue sekarang lebih fokus. Ini udah jalan nih, laundry udah jalan, bengkel jalan. Kalau jual beli mobil kan tinggal sistemnya kan online sekarang kan, di marketplace. Jadi running. Nah, gue sekarang gue lebih gimana gue bisa nyalurin passion gue. Nyalurin passion lu sambil juga itu aktivitas sosial. Rencananya niat gue seperti itu. Karena yang gue denger ya. Lu tuh melakukan aktivitas itu bisa dibilang quote and quote lu tidak mengincar penghasilan dari situ.
Jadi lu nggak Betul. ngincar bayaran dari situ, itu benar-benar murni pure lu pengen sosial, dan banyak di antara murid-murid lu itu yang bisa dibilang secara ekonomi kurang baik dan itu dapat support dari lu. Jadi gini, awalnya gue ngobrol sama temen gue, tapi dia bilang, tapi gini bro, dia bilang, gue lebih ke arah bersedekah dalam berolahraga, dia bilang. Maksud lo apa nih? Gue nanya kan. Jadi contoh misalkan gue punya anak nggak mampu, gue pakai dana bayaran murid-murid lain untuk gaji gue kesini. Gue bilang, wah cocok nih, gue bilang nih, sesuai dengan harapan dan doa gue kemarin kan. Apa-apa yang kurang sih, jangan sampai gue kejadian seperti pandemi kemarin gitu, karena itu berat banget buat gue gitu kan. Terus jadi saat ini yang berjalan adalah gue bukan tidak digaji, gue digaji sebenarnya, digaji. Tapi gaji gue ini tidak, ada yang gue ambil full, ada yang tidak. Nah, karena kan selain gue ngelatih di klub, gue ada privat juga, gue ada ngelatih SD, ada ngelatih SMP, ada ngelatih SMA, dan juga teman gue ini punya akademi juga ikut ngelatih di sana. Jadi ada beberapa yang memang ada gajinya nggak gue ambil. Itu untuk membantu yang seperti tadi lu bilang, benar, itu benar, itu fakta. Jadi gue, karena di basket ini olahraganya basket ini kan sekarang udah menyebar luas ya. Udah seperti olahraga sepak bola yang notabene semua orang udah kenal basket nih. Semua orang semua orang pengen main basket. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang mohon maaf dari keluarga yang kurang. Nah, dan basket ini kan salah satu olahraga yang menurut gue agak mahal ya, dalam artian sepatu basket yang lokal aja paling berapa sih, 300-400 ribu gitu ya. Belum jersey itu bisa 300 ribuan gitu. Terus ada lagi perlengkapan lainnya gitu kan. Kalau kita mau sewa lapangan kan juga mahal gitu. Nah jadi ya disitulah gue membantu mereka, teman-teman anak-anak yang mau main basket. Tapi kita tuh kayak kasih beasiswa nih ke dia nih, beasiswa basket. Selama dia mau latihan rajin, selama dia mau mengembangkan skillnya dia, ayo terus. Tapi kalau enggak ya, maaf ya, kita stop. Seperti itu sih. Jadi gue sekarang lebih ke situ nih saat ini gitu. Nah, gimana tuh responnya mereka tuh dapat semacam scholarship beasiswa dari lu tuh? Bukan dari gue aja sih sebenarnya, dari pelatih-pelatih lain juga ada beberapa lah yang punya klub ini. Nah jadi respon mereka dan keluarganya gimana gitu? Jujur terbantu karena gue juga bilang sama beberapa parents yang lain yang mohon maaf dari keluarga yang cukup mampu, yuk kita subsidi. Oke, subsidi silang. Tapi kan tidak semua pada saat kita mau membutuhkan subsidi, kan ada juga keuangan dari keluarga mereka yang untuk di pos ini udah nggak ada posnya. Jadi kalau misalkan mereka tidak bisa subsidi, kita yang cover untuk sebulan itu. Gitu. Nah, jadi untuk saat ini untuk teman-teman yang anak-anak yang kita kasih beasiswa, mereka terbantu. Mereka senang karena mereka masih bisa gabung, masih bisa olahraga, masih bisa latihan, dan masih bisa mengembangkan skill mereka kan. Nah, cuman ada beberapa anak juga yang, tapi nggak banyak ya, ada beberapa anak yang jadi males. Minder mungkin ya, atau gimana? Bukan minder ya, jadi lebih ke kita latihan di A ya, di tempat ini ya, dia nggak datang. Satu, kita latihan di sini ya, dia nggak datang, nggak ada kabar. Sampai kita tanya gitu, ada masalah transport kah gitu. Kalau perlu kita pesankan online nih untuk kesana gitu. Dan tidak merespon, ya udah berarti kalau emang gitu ya kita stop. Seperti itu. Jadi ini butuh dari muridnya juga punya semangat dan orang tua juga mendukung ya, support ya. Betul. Nah, dari sisi prestasi gimana tuh anak-anak muda ini? Kalau segi prestasi, memang saat ini kita lagi mengembangkan bagaimana caranya kita bisa minimal survive dulu di sini. Kalau ngejar prestasi langsung, pola latihan pasti akan beda. Seminggu bisa 3 atau 4 kali latihan, sedangkan kita saat ini masih 2 kali latihan. Dan itu pun digabung sama beberapa orang. Kalau prestasi mungkin saat ini kita ada beberapa prestasi yang cukup membanggakan buat klub kami sendiri, karena klub kami ini terbentuk dari 2008 sampai saat ini masih survive. Jadi bisa dibilang salah satu klub tertua lah di Kota Bogor ini gitu. Wow. Saat ini ya. Oke. Nah, total berapa nih sekarang murid yang dikelola?
terakhir karena kebetulan gue baru ngecek data nih kemarin ya. Terakhir total di murid kami itu total ada hampir 92. 92. Oh, banyak loh itu. Tapi yang tidak aktifnya itu hanya sekitar 10. Berarti kita anggap 80 lah aktif. 82 ya? 80 aktif lah kita bilang seperti itu. 92. Oh ya, sorry 82. Berarti tuh secara schedule ya hampir seminggu itu padat dong ya? Karena kita bagi kan latihannya. Iya. Jadi seminggu itu padat karena kan kita bagi per KU nih, kelompok usia sekian, latihannya jam segini ya. Ini jam segini, ini jam segini. Jadi di lapangan nggak akan padat sih. Karena udah ada jadwal-jadwalnya. Tapi kalau digabungin, oh iya ramai banget. Oke. Jadi Gitu. tuh seminggu itu bisa dibilang lumayan itulah ya, jadwalnya lumayan penuh lah ya untuk basket ya. Dibilang penuh, iya, betul. Anak bini gue udah komplain. Waktu untuk kita kapan nih? Oke. Tadi klub basketnya apa mungkin pemirsa pengen tahu? S Plus Juniors. S Plus Junior. S Plus Juniors. Di mana tuh di lokasinya? Kalau kita latihan saat ini di Bucket List di Bogor, itu setiap hari Minggu. Yeah. Hari Sabtunya kita latihan di BTS di C4. Di C4. C4, betul. Oke. Nah, ini mungkin buat pemirsa ya. Ya. Jika punya anak yang berbakat dan pingin join Betul. di klub lu nih ya. Ya, Itu bisa aja ya. bisa banget. Oke. Bisa banget. Dan lu membuka peluang ini Ya. terbuka termasuk juga buat mereka yang maaf ya secara quote and quote ekonominya juga biasa aja gitu atau kurang ya. Lu Betul. siap membantu ya. Siap membantu asal kami disampaikan di awal. Heeh. Kami disampaikan di awal. Jangan sampai udah berjalan lancar nih. Tapi kita nggak tahu ya ekonomi seseorang kan mungkin saat ini lagi bagus. Ya. Tengah-tengah mohon maaf ternyata ada kendala gitu. Asal selama disampaikan ke kami akan support itu. Tapi jika tidak disampaikan kan kami juga tidak tahu. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin di pemirsa nih mau yang berminat bergabung, Ya. mungkin ada kriteria atau ada persyaratan, ada kelompok usia yang mau lu jelaskan yang saat ini dibuka. Oke. Seperti apa silakan? Oke, untuk kelompok usia sendiri dari usia 6 tahun sampai sampai 17-18 tahun. Terus kalau untuk apalagi tadi? Maaf. Persyaratannya? Persyaratannya selama tidak tergabung dengan klub lain. Oke. Tidak Jadi harus tergabung fokus dengan klub. ya. Di Bukan satu klub karena ya? memang di peraturan perbasi di Kota Bogor ini satu pemain tidak boleh memiliki 2 klub. Oh, oke. Jadi misalkan dia di klub A, kalau dia memang sudah tidak tergabung dan sudah ada surat keluar dari klub A, dia boleh bergabung di klub B. Oke. Seperti itu. Ya. Kami tunggu. Jadi ini buat pemirsa, Ya. mungkin yang anaknya tadi dari usia 6 sampai 6 sampai 18 tahun. 18 tahun, Ya. ya, pingin coba berprestasi melalui latihan bareng di klubnya S Plus Junior. itu bisa langsung datang aja ke lapangan apa? Bisa datang ke lapangan ke Bucket List Ke setiap hari Bucket Minggu. List setiap hari Minggu jam jam 10 sampai jam 12. Oke, jam Atau di BTS itu di C4 itu kita latihan dari jam 4 sore sampai jam 2 sore sampai jam 4 sore. Oke. Cukup clear ya, saya Clear rasa lah. pemirsa. Silakan datang Ditunggu kedatangannya di lapangan ya dengan biar senang bisa hati. Dan satu lagi, Oke. kami juga menerima murid-murid yang yang berkebutuhan. Ya. Oh, oke, ada Ya, ya. ada beberapa murid yang berkebutuhan. Wah, ini Kami unik. terima karena kita tidak boleh tidak menerima karena orang tuanya minta kan. Ya, ya. Dan kita harus juga tetap dibilang mungkin melatihnya beda dengan yang murid-murid Ada metode lain. khusus ya? Betul. Jadi nanti kita juga terima dan kita ada latihannya juga. Oke. Ini unik ya karena nggak semua klub basket punya ya menerima hal seperti itu ya. Mungkin nggak semua klub basket ya, oke. mungkin ya. Jadi S Plus Junior ini salah satunya yang mau terima Ya, untuk kita terima. murid-murid yang berkebutuhan khusus. Betul. Jadi nggak usah ragu, Nggak usah ragu. datang aja nanti bisa langsung disampaikan programnya mungkin dari Ya, dari program Coach kita Johan ada. ya. Nanti kita sampaikan pada saat bertemu dengan orang tua. Hah? Orang tua mau ngejar programnya apa nih? Oke. Nah, jadi kita punya program yang terbilang kategori saya mau ngejar program ini, Ya. saya mau ngejar program prestasi, Ya. saya mau ngejar program untuk anak-anak biar bergerak aja. Itu ada. Oke. Thank you ya Mas Johan Aduh, udah terima kasih bagi-bagi nih, sharing Om Tanu. tentang kegiatan social entrepreneurnya. Mungkin satu aja ya message point buat para boters di luar sana ya. Jadi
sukses di karir atau sukses di usaha itu adalah salah satu yang berkahnya mungkin dari Yang Maha Kuasa ya. Betul. Jalannya itu sudah diatur sedemikian rupa, dan ketika kita memiliki peluang Betul. untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sosial, membantu masyarakat melalui berbagai bidang ya, itu apakah bidangnya bisa macam-macam, termasuk salah satu jalurnya itu adalah olahraga. Ya, kenapa enggak tidak Betul. kita ambil peluang Betul. tersebut sehingga bisa dibilang kehidupan kita balance ya. Bismillah. Nah, itu semua untuk mendapatkan berkah yang lebih Berkahnya, lanjut insya Allah. dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, terima kasih Terima Bang kasih Johan atas kembali, kehadirannya. udah diundang. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, lain dengan waktu. senang hati. Oke, thank you. Thank Salam you. Parabot.